orangnya itu pun udah gak ada hubungan sama gue selama 2 tahun. Itu udah karena dari awal Loli pun udah cerita ke gue. Ini baru kabar gembira. Ini baru kabar tidak terduga-duga. Laura cantik, sudah balik. Minggu depan Laura akan press conference. Halo bestinya, kata Ani, makin rame karena akhirnya kasus Loli dan Fadel menemukan hasilnya, yaitu ditetapkannya Fadel jadi tersangka dan ditahan selama 20 hari mendatang dulu. Nah, terkait hal tersebut, ternyata sang kuasa hukum yaitu Rasman Arif Nasution menegaskan kalau nggak berarti hal ini membuat sang ibu dari Loli yang merupakan pelapor dari kasus ini yaitu Nikita Mirzani menang segala-galanya darinya. Karena menurutnya justru bisa diserang balik. Waduh, simak nih Besti. Jangan dikira Fadel tersangka dan ditahan ini segala-galanya kemenangan buat NM. Bukan. Jangan salah. Jangan salah. Bisa jadi serangan balik. Apa itu? Poinnya. Kalau dia hamil Loli, mudah-mudahan Loli dengar ini. Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekamannya bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Dan orang yang pertama mengambil kegarisan dia pun dia cerita juga. Dan ini sulit bagi saya menerima keterangan yang berbeda ini. Meski begitu akan kita uji nanti di persidangan kalau ini lanjut. Tapi sebelum sampai ke sana, dalam konteks hukum yang dianut oleh Republik Indonesia, style Europe kontinental, bahwa di luar siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, maka kalau dia hamil Mei 2024 dengan mengaku dia menggugurkan sendiri dengan memakan obat, oke? Dan dia mengaku video call dengan Fadel pada saat itu, gitu Pak ya? Betul. Maka harus bisa dibuktikan, satu, video call itu nongol. Ya dong. Lihat, harus ada digital forensik. Harus ada digital forensik yang membuktikan bahwa Loli dan Fadel video call ketika dia melakukan aborsi. Yang kedua, pengakuan Loli, dia memakan pil untuk mengeluarkan ini tanpa minuman Sprite. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana aborsi dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Gak usah dibilang-bilang bahwa dia lolos. Gak ada. Anak umur 13 tahun menganiaya, membunuh pun masuk penjara. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, dia secara sadar mengetahui bahwa itu yang dia lakukan dan dia melakukan sendiri. Meskipun Fadel tahu misalnya, bisa saja Fadel melarang, tapi dia tidak mau, dia melakukannya. Maka mereka harus buktikan itu janinnya siapa. Gak boleh dengan pengakuan sepihak merubah keterangan terus menganggap dia benar. Gak bisa. Waduh, lumayan pedes ya Besti. Janin siapa katanya? Terus Fadel bisa jadi kalaupun tahu Loli diduga menggugurkan, bisa aja katanya melarang. Ini maksudnya bisa aja tuh gimana ya Besti? Ani bingung. Lanjut lagi deh Besti. Rasman yang mengungkapkan Loli itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang gak kalah menohok Besti, Firdaus Owiwobo pun menegaskan nih kalau ia pernah menangani kasus yang mirip dengan kliennya dan mengungkap bisa saja kalau Fadel akan bebas dan Loli yang akan masuk. Sekarang kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Nah itu. Terakhir, kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut. Saudara Firdaus menangani kasus yang sama, pembunuhan bayi juga, dan itu diproses ya? Iya, proses. Pada tahun 2016 saya ada nomor perkaranya ada di pengadilan Bekasi ya. Pada tahun 2016, kurang lebih 2016 atau 2017, saya menangani perkara pengguguran bayi seperti ini. Jadi
laki-lakinya nggak dipidana. Yang Nggak kena. perempuannya? Yang perempuan yang membunuh anak itu yang dipidana. Padahal dia di bawah tekanan si laki-laki ini. Jadi itu jadi jurisprudensi kita. Kalau itu sudah bisa saya ambil di pengadilan Bekasi, maka Fadel keluar, yang masuk Loli. Waduh, serangan baliknya tim Rasman keras juga ya Besti. Tapi itu kan upaya hukum, nanti tinggal lihat di persidangan aja Besti. Anyway, dari Rasman CS, Ani mau ke keluarga Fadel nih yang udah buka suara pasca jenguk Fadel. Menurut sang ayah Umar Bajideh yang datang bersama kedua kakak Fadel yaitu Bintang Bajideh dan Martin Bajideh, katanya Fadel sehat, udah bisa bercanda sampai pukul-pukulan sama kakaknya. Tar dulu Besti, ini maksudnya keakraban kayaknya Besti. Dan menurut mereka soal upaya hukum diserahkan semua ke tim kuasa hukumnya karena udah lelah Besti, katanya Bang Bintang. Nunggu aja kata Martin. Gejolak hidup kalau kata ayahnya Fadel, Umar Bajideh. Bang, terkait hari ini Bentar. Prosedurnya aja kita. Oke. tetapi terkait tadi penjelasan dari pada saat rilis gimana nih? Abang mungkin menanggapinya, Bang? Ya udah, nanggapinnya nggak bisa nanggapin lagi, udah capek gua. Lelah sedikit Pak Mas. Mungkin ada upaya lain. Iya. Tunggu aja masih ada upaya 20 hari ini. Iya. Tinggal tunggu masih lagi prosesnya. Oke, Kalau di atas apa? Ya sehat. Banyak teman yang waktu itu juga. Alhamdulillah sehat semuanya. Si Fadel juga sehat. Ya udah, kita lihat aja kan 20 hari ke depan kita masih ada upaya kata Papa juga. Itu aja. Ya. Apa aja Pak? Enggak, ya paling kita ya cuma nunggu aja mau berpisah karena sering bertiga berempat itu biarin. Ya. Lepasnya enak, tadi juga udah ketawa bercanda pukul-pukulan gitu. Udah nggak apa-apa ya, biasa kayak gitu. Ini gejolak hidup kok ini. Ya. Oke, Pak, tadi kan sempat dalam rilisnya sendiri sempat disebutkan bahwa adanya hubungan dari Kak Fadel dan Loli nih pada saat di apartemen itu gimana? Bang? Kak, mohon maaf ya, ini kan habis kita dari siang ke malam itu jadinya maaf kalau memang nggak semuanya kita jawab ya. Nanti mungkin lebih baiknya tuh yang tahu dari kuasa hukum kita. Oke, tapi tadi melihat saat Fadel setelah rilis tadi gimana nih Bang? Tadi sempat juga pada saat rilis kan Kak Fadel sempat ada sedikit kekecewaan dari hasil pembacaan rilis tadi nih Bang. Karena enggak sih, Bang. Kok berhenti tadi nanyanya? iya. Mungkin terakhir apa yang disampaikan dari Fadel sendiri? Enggak ada yang disampaikan kan kemarin, tadi dia diem aja tuh. Abang, tadi kan dari pihak Bang Rasman sempat menyebutkan bahwa ada nanti ada pelaporan balik nih terhadap Laura sendiri. Gimana nih Abang menanggapinya? Nanti tolong ditanyakan langsung ke kuasa hukum kita karena kita juga baru turun ke bawah, nggak tahu ya kan. Nah, terkait upaya hukum yang diserahkan ke tim kuasa hukumnya Besti, diduga kayaknya Firdaus tetap kekeh nih untuk kasus ini yang mirip dengan kasus yang pernah ia tangani, yaitu terkait aborsi. Firdaus ingin meminta Loli ditangkap, Fadel dikeluarkan. Beda nih sayangnya sama Rasman yang justru bilang soal Fadel dikeluarkan itu poin nanti katanya. Dan soal Loli akan masuk ke dalam menyusul Fadel, Rasman gak memberikan ketegasan seperti yang diungkap Firdaus. Tapi pengakuan sepihak yang dilakukan Loli tidak berarti Loli lolos, yang dianggap Rasman merupakan perbuatan menghilangkan manusia di dalam rahim. Aborsi itu yang pernah saya tangani identik dengan wanitanya yang melakukan, bukan laki-lakinya. Jadi ada jurisprudensi yang telah diputus oleh pengadilan Bekasi yang akan saya ambil besok. Jadi kalau saya jurisprudensi sudah saya ambil, putusan pengadilan sudah utuh saya ambil, maka saya minta kepada Polres Jakarta Selatan untuk menangkap Loli. Dan mengeluarkan Fadel. Berarti saat ini perkara Loli juga dong? Ini perkaranya sama. Jadi begini, kalau Fadel keluar atau tidak itu nanti biar poin berikutnya. Tapi yang pasti inilah resikonya Ananda Loli. Jangan dikira Ananda Loli cerita ke Om berbeda, terus ke polisi berbeda, lalu kemudian ada pengakuan sepihak yang tidak dapat dibuktikan, terus kamu dianggap lolos. Mohon maaf, Om kecewa juga. Kenapa Loli berubah 100%? Dan saya kok kayaknya kaget kok ada tipe yang seperti ini gitu loh. Jadi ini saya ingatkan, Loli ingat kembali
bahwa kalau kamu melakukan itu sesuai dengan BAP, maka kamu juga harus kena. Nggak ada pilihannya. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan jelas menghilangkan manusia di dalam rahimnya. Itu yang pasti. Jadi itu kalau dia aborsi harus dia bertanggung jawab melakukan. Berarti menuntut Loli agar segera menyusup Fadel ke dalam, Bang. Hah? Menuntut Loli agar segera menyusup Fadel ke Ke dalam. dalam mana nih? Ke dalam menyusup Fadel Itu gitu, Bang. bahasa kamu lah. Yang pasti kami minta Loli mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Besti, Rasman dan Firdaus yang menjadi satu dalam kasus Loli dan Fadel ini, menurut kalian kali ini bakal menang gak ya dari aminya Loli, yaitu Nikita Mirzani yang dulu sering disebut wanita Amazon? Nah, isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video kecil lainnya di Kata Ani Besti.